لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para ikhwan dan akhwat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, di mana kita diberi nikmat yang sangat besar berupa hidayah Islam, diberi nikmat yang besar setelah itu berupa hidayah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk terus istiqamah di jalan kebenaran ini. Dan kita berdoa pula kepada Allah, semoga usaha kita untuk belajar, duduk bermajelis di tempat ini membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan kita mengupas atau mempelajari makna dan kandungan gerakan dan bacaan sholat, yang mana alhamdulillah kita sudah sampai di bagian-bagian akhir. Tepatnya kita sampai dalam gerakan dan bacaan tahiyat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas makna bacaan kita, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Itu 3 ikrar, 3 kata yang berisi 3 ikrar kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikrar yang pertama yaitu at-tahiyyatu lillah. Kemarin sudah kita bahas, artinya adalah kita mengikrarkan iman kita tentang sifat maha hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala pujian, artinya begitu. At-tahiyyat artinya segala pujian. Namun diterangkan oleh Ibnul Qayyim, tahiyyat adalah turunan kata dari al-hayat atau al-hayah yang artinya adalah hidup. Maka ucapan kita at-tahiyyatu lillah, yaitu kita mengikrarkan bahwa Allah adalah zat yang maha hidup, maka Allah yang berhak untuk selalu dipuji dan disanjung. Was-salawat, kemarin sudah kita bahas. As-salawat di sini maksudnya ada 2, yaitu salawat dengan makna secara bahasa yang artinya adalah doa. Salat itu artinya doa secara bahasa. Maka kita mengikrarkan bahwa salat yang kita kerjakan itu hanya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salawat dengan makna yang kedua, yaitu salat yang isinya bacaan dan gerakan yang disyariatkan dan sudah kita laksanakan dalam salat itu, kita ikrarkan bahwa itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang kita ikrarkan dalam tahiyat, wat-tayyibat.
was-salawatu wat-thayyibat. Thayyibat di sini ada dua makna, yaitu kita mengikrarkan bahwa seluruh sifat Allah itu adalah sifat yang thayyib, sifat yang baik atau sifat yang sempurna. Begitu pula kita mengikrarkan bahwa seluruh kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit murajaah, sedikit pengulangan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Setelah kita membaca atau mengikrarkan tiga hal di muka, kemudian kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita baca setelah itu? Assalamu alaika ayyuhan nabi, atau assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah ucapan salam. Ucapan salam yang kita haturkan kepada Allah agar kesejahteraan, keselamatan diberikan dan dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan bacaan salam itu disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa bunyi salam yang kita baca dalam salat adalah assalamu alaika ayyuhan nabi. Semoga kesejahteraan terlimpah untukmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud itu yang meriwayatkan doa tahiyat. Beliau mengatakan wa huwa baina dhahranina. Bacaan salam itu demikian ketika beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Assalamu alaika, semoga keselamatan tercurah untukmu. Kalau untukmu berarti kan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Falamma qubida, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, qulna, maka bacaannya kami rubah menjadi assalamu alan nabi. Assalamu alan nabi, semoga kesejahteraan tercurah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti maksudnya begini para jamaah, bahwa dua doa itu boleh kita baca. Yang pertama tadi adalah yang diajarkan oleh Nabi. Ucapan salamnya berbunyi assalamu alaika ayyuhan nabi. Itu yang diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Ibnu Mas'ud, itu dirubah atau bukan dirubah, itu disesuaikan dengan kondisi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka setelah beliau wafat kita boleh membaca assalamu alan nabi. Tidak ada ka-nya, begitu ya. Tidak ada kata yang berbunyi atau berarti engkau, karena Nabi SAW sudah wafat. Maka dua-duanya boleh kita baca. Okay? Mau assalamu alaika ayyuhan nabi, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ataupun kita baca assalamu alan nabi, itu yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Namun inti bacaan itu adalah salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita baca di buku kita di halaman 91. Okay. Halaman 91. Aspek ubudiyah dalam ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ucapan salam
kepada seluruh kaum muslimin. Kalau tadi assalamu ala nabi adalah ucapan salam untuk Nabi SAW, adapun yang ini adalah ucapan salam untuk seluruh kaum muslimin. Ya, kita baca bersama-sama. Penulis mengatakan, kemudian disyariatkan bagi hamba yang sholat untuk mengucapkan salam kepada para hamba pilihan Allah. Hamba di sini mencakup seluruh hamba dan makhluk yang taat kepada Allah, baik golongan manusia, golongan jin maupun malaikat, yaitu dengan kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami yaitu kita kaum muslimin manusia, dan hamba-hamba Allah yang soleh, yaitu dari golongan jin dan golongan malaikat. Jadi kita mengucapkan salam atau mendoakan keselamatan untuk seluruh hamba-hamba Allah yang soleh, baik manusia, jin maupun malaikat. Menunjukkan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hamba-hambanya yang taat dan beriman. Jadi baik dari sesama manusia, bahkan makhluk yang beda jenisnya, yaitu jin dan malaikat, mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah. Mereka semuanya adalah saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah, maka kita mendoakan mereka semuanya. Terus penulis mengatakan, setelah terlebih dahulu memuji dengan pujian yang layak baginya, pujian bagi Allah. Mana pujian bagi Allah? Yang kita baca dari awal tahiyat tadi, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Itu adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita mengucapkan salam kepada Nabi dan mengucapkan salam kepada seluruh hamba-hamba yang soleh. Maka penulis mengatakan, sehingga ketentuan ini selaras dengan firman Allah, qulil hamdulillah wassalamun ala ibadihilladina astafa. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Quran surat An-Naml ayat 59. Seolah-olah syariat salam ini merupakan penerapan dari ayat Allah ini. Maksudnya begini para jamaah. Jadi ketika kita mengucapkan tahiyat dengan urutan seperti tadi, itu ternyata kita sedang mengamalkan perintah Allah dalam ayat ini. Jadi syariat itu penuh dengan hikmah dan makna. Kenapa kok tahiyat urutannya seperti itu? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, memuji Allah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam untuk Nabi. Setelah itu baru assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, salam untuk seluruh hamba Allah yang soleh. Kenapa urutannya seperti itu? Ada hikmah di baliknya. Jadi bukan asal diurutkan saja oleh Nabi, tidak. Itu semua berdasarkan syariat yang mengandung hikmah yang agung. Makanya tidak boleh dibolak-balik. Bacaan sholat itu tidak boleh dibolak-balik. Sesuka sendiri tidak boleh. Contohnya ini tadi, at-tahiyatu lillah sampai urutan ketiga. Nggak bisa kita balik, misalnya kita dahulukan salam, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru kita setelah itu mengucapkan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Tidak boleh. Karena urutannya itu sudah baku. Okay. Kan semuanya dibaca Ustaz. Tetap saya baca semuanya. Betul tetap dibaca. Tapi urutannya itu salah. Kalau urutannya salah, maka tidak menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, urutan dalam tahiyat itu
sama dengan urutan yang diperintahkan Allah dalam ayat ini. Perintahnya apa? Segala puji bagi Allah. Maksudnya diperintahkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, dan ucapkan salam sejahtera atas hamba-hamba yang dipilih Allah. Hamba yang dipilih Allah, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah beliau adalah umat beliau yang taat. Maka urutan bacaan salat itu sudah baku, tidak boleh dirubah-rubah. Makanya nanti juga akan kita baca, tidak boleh kita menambah-nambahi bacaan salat walaupun kita anggap bagus. Okay. Jangan ditambah-tambahi walaupun kita anggap itu bagus. Kalau tidak ada riwayatnya, tidak boleh kita tambah-tambahi. Okay. Atau kita rubah katanya, rubah lafalnya dengan sinonimnya misalnya. Itu juga tidak boleh. Misalnya takbir. Takbir itu bunyinya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita rubah dengan sinonimnya Allahu A'zam misalnya. Allah Maha Besar juga artinya sama. Walaupun artinya sama, tapi yang diajarkan oleh Nabi adalah lafal Allahu Akbar. Maka kita hanya boleh menggunakan lafal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dirubah-rubah. Dirubah urutannya saja tidak boleh. Itu menunjukkan apa para jamaah? Menunjukkan kita itu betul-betul harus terus belajar. Kita pastikan bacaan salat kita itu sudah benar atau belum. Jangan hanya jangan hanya yang penting dulu diajarinya begini. Sejak kecil diajarinya begini. Sejak kecil diajari begitu, tapi sekarang kita sudah dewasa, sudah baligh, sudah dihitung pahala dan dosa kita. Maka kita harus belajar, dibaca buku. Gunakan handphone kita itu. Handphone kita digunakan sebagai media untuk belajar. Mengoreksi lagi apakah bacaan salat kita sudah benar ataukah belum. Bisa membaca buku ini dan bisa membaca buku-buku yang lainnya. Nah, karena seperti tadi, bacaannya itu sudah baku, tidak boleh diotak-atik bacaan salat. Dan kita harus betul-betul mentaati syariat Rasulullah SAW terkait dengan salat ini. Nah, itu tadi mengupas makna dalam urutan-urutan tadi, tahiyat, kemudian assalamu ala nabi, dan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita membaca dengan urutan itu berarti melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini, ayat 59 surat An-Naml. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, berarti berpahala atau tidak para jamaah? Berpahala besar. Jadi sholat itu betul-betul pahalanya tidak terbatas. Oke. Betul-betul sholat itu pahalanya tidak terbatas. Karena ini salah satu contoh kecil saja. Bacaan tahiyat kita baca dengan urutan yang benar, berarti kita mengamalkan ayat ini. Sudah sholatnya berpahala besar. Mengamalkan ayat ini, pahala besar lagi. Itu baru sedikit contoh terkait dengan tahiyat. Bagaimana lagi dengan gerakan dan bacaan-bacaan lain yang sudah kita pelajari. Semua itu sumber pahala. Maka tidak boleh malas-malasan mengerjakan sholat. Sholat itu harus. Sholat itu kebutuhan kita. Bukan Allah yang butuh kepada sholat kita. Jadi harus terus ditumbuhkan semangat menjaga sholat para jamaah. Kita mungkin dulu tidak mengerjakan sholat. Sekarang sudah mengerjakan sholat. Tapi bukan titik sampai di situ. Sekarang sudah mengerjakan sholat. Dan kita harus terus menjaga agar kualitas sholat kita itu bagus. Jangan hanya yang penting sholat. Tidak. Bukan hanya yang penting sholat. Harus sholat dengan benar dan dengan kualitas yang bagus. Dan itu semuanya butuh ilmu. Makanya mari terus belajar. Kalau sedang loyo semangat sholatnya, minta nasihat dari temannya. Dengarkan kajian. Di YouTube sekarang banyak kajian nasihat untuk kita semuanya.
agar kita itu semangat dan bersungguh-sungguh mengerjakan sholat. Kadang-kadang kita sholat itu yang penting sudah sholat, seakan-akan Allah yang butuh kepada sholat kita. Yang penting Allah senang sudah begitu. Oh tidak begitu, kita yang butuh untuk sholat, bukan Allah. Maka harus diresapi yang seperti itu. Oke. Karena kita para jamaah seringkali diperdaya oleh syaitan. Bagaimana di antara tipu daya syaitan? Di antaranya adalah syaitan itu selalu membayangkan di benak kita bahwa kalau kita itu ingin sukses di dunia, kita harus berjuang habis-habisan. Kalau mau sukses di dunia, berjuang habis-habisan. Belajar, begitu kan? Begadang, Masya Allah. Kalau mau sukses jadi pengusaha, belajar bagaimana cara jadi pengusaha yang baik. Keluarkan modal, sekali gagal, coba lagi. Mau jadi petani yang sukses harus begitu. Banting tulang, peras keringat, siang, malam. Okay. Gagal panen, coba lagi besok. Dan begitu seterusnya. Mau jadi dokter yang sukses harus sekolah yang tinggi, pinter-pinter mengobati pasiennya. Kalau mau sukses di dunia, banting tulang. Tapi apa kata setan? Tapi kalau mau sukses di akhirat itu pas-pasan saja. Sukses di akhirat itu yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting mengamalkan rukun Islam, sudah selesai. Kamu pasti sukses di akhirat. Itu bisikan syaitan. Dan itu banyak tertanam di dalam hati kita. Kalau urusan dunia mempeng, urusan dunia serius, urusan akhirat seadanya. Pas-pasan nggak apa-apa. Padahal di dunia kita cuma 60 tahun para jamaah. 60 tahun itu sudah dipotong. 15 tahun pertama kita belum baligh. Kita masih main-main, kita bercanda, senang-senang, hura-hura. Baru setelah 15 tahun ke atas kita baligh dan dihitung amal kita. Kita mulai berpikir dewasa. Sudah mulai dewasa, punya harta, tiba-tiba meninggal dunia. Itu dunia. Tapi kalau akhirat itu bukan 60 tahun. Dia selama-lamanya. Dan akhirat itu sejak kita pertama kali dibangkitkan dari kubur, langsung urusannya serius. Tidak ada main-main di sana. Di dunia itu kita lahir, tidak tahu apa-apa, terus main-main, senang-senang, sampai 15 tahun kurang lebih kita baru baligh. Rata-rata seperti itu. Tapi akhirat tidak begitu para jamaah. Kita itu dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur kita. Itu langsung serius urusannya, tidak ada main-main. Dari kebangkitan sudah langsung dikelompokkan oleh Allah. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Itu baru dibangkitkan, belum mulai dihitung amalnya. Hari kebangkitan itu baru keluar saja, sudah dikelompokkan oleh Allah. Golongan kanan dan golongan kiri. Setelah itu kita menunggu lama, kepanasan, kehausan, kelaparan. Menunggu lama sampai akhirnya Rasulullah SAW diberi izin untuk memberi syafaat dan dimulailah perhitungan amal. Setelah perhitungan amal, perjalanan masih panjang. Masih ada mizan, masih ada sirat, masih ada macam-macam perjalanan akhirat. Hingga akhirnya setelah ribuan tahun sampailah manusia kepada tempat kembalinya masing-masing. Ada di surga, ada neraka. Bayangkan, kenapa untuk urusan yang kekal abadi, urusan yang serius sejak hari pertama kehidupan akhirat, kita seringkali malah main-main seadanya. Itu karena dibisiki oleh syaitan. Maka jangan terpedaya dengan bisikan syaitan tersebut. Nah, ini nasihat untuk diri pribadi utamanya, dan semoga juga bermanfaat untuk para jamaah. Jadi kehidupan akhirat itu jauh lebih penting. Makanya sholat itu harus diutamakan. Sholat dan sholat. Betul kita harus mencari kecukupan di dunia. Kita nggak boleh malas-malasan.
kemudian dengan alasan ingin fokus beribadah, tidak mau bekerja, kemudian minta-minta kepada orang ketika mau makan. Tidak boleh. Kita harus memenuhi kebutuhan kita di dunia. Tapi jangan sampai mengalahkan urusan akhirat. Urusan akhirat itu serius, bukan main-main. Dan itu bukan dongeng. Kesalahan fatal kebanyakan kaum muslimin ketika mendengar ayat-ayat menceritakan hari kiamat nanti seperti ini. Hari kiamat bumi hancur, langit pecah, gunung beterbangan, manusia dibangkitkan. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang hatinya, respon hatinya itu seperti respon ketika mendengar dongeng. Padahal semua berita dalam Al-Quran itu bukan dongeng. Itu berita yang pasti benar 100%. Kalau mendengar dongeng mau percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Antum mau menertawakan dongeng pun tidak apa-apa. Mau membuang buku dongeng pun tidak apa-apa. Tapi kalau berita Al-Quran tidak begitu. Itu harus kita yakini 100% dan itu pasti benar. Itu bukan dongeng, bukan cerita rakyat. Itu pasti benar. Maka kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri menuju akhirat. Jadi sekali lagi, mari terus menjaga kualitas sholat kita. Oke, ini nasihat untuk pribadi dan jamaah sekalian. Terus jaga kualitas sholat kita. Oke, itu harus dan itu kebutuhan kita. Nah, kita lanjut pembahasan. Oke, masih di halaman 91. Paragraf terakhir dari halaman 91. Penulis mengatakan, di samping itu, ucapan salam ini merupakan tahiyat atau salam penghormatan kepada sesama makhluk yang disyariatkan setelah ucapan tahiyat pada Sang Pencipta. Halaman selanjutnya, tahiyat pada makhluk ini diawali dengan mengucapkan salam kepada makhluk Allah Azza wa Jal yang paling layak menerimanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi perantara segala kebaikan yang diraih oleh umatnya. Setelah itu kepada dirinya dan kepada para hamba Allah yang soleh, khususnya kepada para nabi. Jadi itulah bacaan tahiyat, berisikan penghormatan kepada Allah, salam kepada Rasulullah, dan salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Baik, selesai kita membahas bacaan tahiyat. Setelah itu kita membaca syahadat. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa makna syahadat? Beliau tuliskan di pembahasan selanjutnya. Makna dua kalimat syahadat. Kita baca bersama-sama. Setelah mengucapkan tahiyat dan salam kepada yang berhak menerimanya secara khusus maupun umum, disyariatkan untuk bersyahadat dengan syahadat yang benar yang menjadi landasan solat. Syahadat ini merupakan salah satu hak solat yang harus ditunaikan. Syahadat merupakan salah satu hak solat, maksudnya termasuk rukun solat yang harus kita baca. Syahadat ini tidak memberi manfaat jika tidak disertakan dengan syahadat Rasul, yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul dan utusan Allah. Jadi kita bersyahadat sebagai ikrar kita bahwa tidak ada ilah yang kita ibadahi dan kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya beribadah kepada Allah. Dan kita kemudian berikrar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikrar yang pertama kali kita ucapkan sehingga akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ikrar yang tidak main-main para jamaah. Kita berikrar dan berjanji bahwa hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu ikrar yang agung. Sangat dalam ikrar itu. Kita bersaksi bahwa hanya akan beribadah kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita berikrar bahwa hidup kita ini semuanya untuk Allah. Kita belajar untuk mencari ridho Allah. Kita beribadah untuk mencari ridho Allah. Kita bekerja untuk mencari ridho Allah. Bahkan kita istirahat, kita tidur, kita makan, kita berolahraga, semuanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikrar yang kita baca di setiap sholat kita. Maka tidak boleh orang Islam kok meniatkan hidupnya untuk selain Allah. Itu tidak boleh. Tidak boleh orang Islam kok berkhidmat kepada selain Allah, itu tidak boleh. Banyak orang Islam tapi menghambakan dirinya kepada selain Allah. Menghambakan diri kepada dukun. Dukunnya mengajarkan, amalkan ritual ini. Baca mantra ini, diamalkan oleh dia. Dia menghambakan diri kepada dukun, menghambakan diri kepada gurunya dukun, yaitu para syaitan. Banyak kaum muslimin takut kepada selain Allah. Pohon besar takut, rumah kosong takut, Masya Allah. Bahkan ada yang takut sama perempatan. Sama perempatan saja takut, Masya Allah. Masa sama perempatan takut? Apa buktinya takut sama perempatan? Buktinya takut sama pohon besar? Buktinya takut sama kuburan? Kalau lewat harus klakson, ya kan? Kalau lewat kuburan sana klakson, tin. Kalau enggak tin, kamu pasti cilaka. Itu berarti takut kepada selain Allah. Tidak ada perempatan yang bisa nyelakakan kita. Enggak ada jin yang bisa mencelakakan diri kita. Maka kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikrar kita para jamaah, bersaksi, berikrar bahwa hanya akan beribadah kepada Allah. Maka kalau berharap hanya kepada Allah, kalau mencintai Allah, takut pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ikrar yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ikrar yang mendalam. Kita berikrar bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan beliau adalah utusan Allah. Maka segala praktek ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita boleh membuat ibadah sendiri, terus apa manfaatnya Rasulullah diutus? Tidak ada manfaatnya. Beliau diutus untuk menjelaskan agama, maka kita harus beragama sesuai dengan agama beliau. Lah ikrar syahadat ini kapan saja kita baca, beliau menjelaskan beberapa tempat, beberapa waktu kita diperintahkan membaca syahadat. Kata beliau, dengan syahadat inilah ibadah sholat diakhiri. Maksudnya syahadat inilah yang kita baca di akhir-akhir sholat kita, yaitu dalam bacaan tahiyat atau bacaan tasyahud. Setelah itu, selain disyariatkan sebagai penutup sholat, syahadat juga disyariatkan untuk diucapkan di akhir hayat. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Jadi ucapan syahadat kita baca di akhir sholat, begitu pula ucapan syahadat ini kita baca di akhir hayat kita. Masya Allah. Semoga nanti kita semuanya diberi kekuatan
untuk mengucapkan syahadat di akhir hayat kita. Allahumma amin. Terus halaman selanjutnya. Begitu pula bagi orang yang berwudu, disyariatkan untuk mengakhiri wudunya itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi maksudnya beliau sedang menjelaskan kapan saja kita itu mengucapkan syahadat. Pertama kata beliau di akhir sholat. Kedua kata beliau di akhir hayat. Ketiga kata beliau kita mengucapkan syahadat setelah berwudu. Ketika kita membaca doa wudu. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita baca syahadat di tempat-tempat yang penting, beriringan dengan ibadah-ibadah yang penting. Setelah menunaikan sholat, disyariatkan baginya untuk memohon pada Allah agar dikabulkan segala hajatnya. Sebelum berdoa, disyariatkan bertawassul dengan mengucapkan sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena membaca sholawat merupakan salah satu perantara atau tawassul yang paling utama di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini para jamaah. Setelah kita membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir sholawat. Lah, beliau ini sekarang akan menjelaskan tentang sholawat, tapi tidak dalam pembahasan yang tersendiri. Beliau gabungkan pembahasan sholawat dengan pembahasan syahadat, karena memang dibaca beriringan. Maka beliau tadi menjelaskan apa hikmah di balik urut-urutan tadi. Kenapa setelah syahadat kok kita membaca sholawat? Apa hikmah dan tujuannya? Kata beliau, hikmahnya adalah karena setelah bersyahadat dan setelah membaca sholawat, kita nanti akan berdoa kepada Allah di akhir sholat kita. Sedangkan doa itu disyariatkan kita panjatkan dengan didahului apa? Memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kita akan berdoa di akhir sholat. Nanti akan kita baca pembahasannya. Jadi doa di akhir sholat para jamaah itu termasuk tujuan kita dalam sholat. Maka jangan malas-malesan baca doa setelah tahiyat. Kita itu sudah baca pujian kepada Allah, sudah salam kepada Rasulullah, setelah itu bersyahadat, setelah itu membaca sholawat. Itu sudah urutan yang sangat bagus. Kalau setelah itu kita akhiri dengan doa, maka insya Allah doanya mustajab. Maka jangan malas-malas membaca doa di penghujung sholat kita. Beliau tadi mengatakan, membaca sholawat dalam tahiyat itu termasuk kita dalam rangka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul dengan tawassul yang benar, yaitu dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena solawat itu adalah ibadah. Okay? Membaca solawat itu adalah ibadah. Dan di antara cara tawassul yang benar adalah kita bertawassul dengan ibadah atau amal soleh yang kita kerjakan. Beliau setelah itu menyebutkan hadis. Ada orang yang berdoa tapi tidak didahului dengan solawat. Bagaimana akibatnya? Kita baca hadisnya, okay? Masih di halaman 94. Dalam hal ini diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid. Bisa disebut Fadalah, bisa disebut Fudalah, sama. Seorang sahabat Nabi SAW. Dia bercerita bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki berdoa dalam sholatnya dengan tidak mengagungkan Allah
maksudnya tidak didahului dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, Rasulullah bersabda, orang ini tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi yang doa tanpa memuji Allah, tanpa solawat, itu tandanya orang tergesa-gesa dalam doa, pengennya cepat. Kemudian beliau memanggil orang itu, lalu berkata kepadanya dan kepada yang lainnya, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza wathana'i alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Yang artinya, jika salah seorang kalian berdoa, hendaklah dia memulai doanya dengan memuji dan menyanjung Rabb-Nya azza wa jalla. Kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah setelah itu dia meminta apa saja yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya dan yang lain-lain. Itu di footnote HR. HR itu kepanjangannya hadis riwayat nih para jamaah. Saya pernah diceritakan sama orang, ada khotib Jumat, khutbah tapi baca teks. Dan melihat setelah membaca hadis ada tulisannya HR Bukhari. Dia tidak tahu kalau HR itu hadis riwayat artinya. Dia kira Haji Raden Bukhari, begitu Masya. Astagfirullah. HR itu bukan Haji Raden. Itu hadis riwayat Bukhari. Itu fatal. Bagaimana kesalahan seperti itu terjadi di atas mimbar, Masya Allah. Ya begitulah fenomena akhir zaman. Banyak khotib, banyak mubaligh, tapi tidak belajar. Makanya kita harus belajar untuk meminimalisir fenomena yang seperti itu. Tayyib, kembali pembahasan kita. Mohon maaf tadi tiba-tiba saya ingat cerita Haji Raden tadi. Saya nggak ridho kalau nanti ada jamaah di sini setelah pengajian masih membaca Haji Raden Bukhari ya. Hadis riwayat bukan Haji Raden. Naam. Masuk Bukhari Raden, Masya Allah. Taib. Itu beliau terangkan pujian kemudian sholawat. Nah terakhir kita baca di halaman 95 paragraf paling atas. Beliau mengatakan bacaan tahiyat telah mencakup semua itu. Masya Allah. Bacaan tahiyat itu sudah mencakup semua yang harus kita baca sebelum berdoa. Karena tahiyat diawali dengan memuji Allah, menyanjungnya. Mana pujian untuk Allah para jamaah dalam tahiyat? Yang sudah kita jelaskan tadi loh. Mana pujian untuk Allah dalam tahiyat? Di awal tahiyat, at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Itu pujian untuk Allah. Oke? Kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan salam tadi, assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam untuk kaum muslimin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ada solawat pula untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan tahiyat kandungannya luar biasa seperti itu. Kalau setelah selesai membaca solawat kita akhiri dengan doa, insya Allah doa kita mustajab. Maka jangan buru-buru ketika baca tahiyat. Banyak kaum muslimin ketika sholat baca tahiyatnya buru-buru. Karena memang tahiyat itu paling panjang bacaannya ya kan. Dan gak bisa diakal-akali masalahnya. Kalau bacaan surat setelah Al-Fatihah itu masih bisa diakali. Mau cepat tinggal cari surat yang pendek kan begitu. Bacaan ruku kemarin sudah kita bahas. Kalau mau cepat tinggal diakali. Baca satu kali Subhana rabbiyal azim. Sudah sah atau belum? Sah. Sujud ya begitu. Yang susah itu tahiyat. Nggak bisa diakali.
harus dibaca semuanya. Tapi sekarang kita sudah membaca, maknanya sangat agung. Maka bacalah dengan penuh tadabbur, penghayatan, okay. Itu manfaatnya untuk kita. Baca dengan pelan dan dengan benar, okay. Jangan cepat-cepat. Tahiyatulillah sholawatu wa thayyibat, masya Allah, assalamu ala nabi, begitu tiba-tiba salam, masya Allah. Jangan, itu bacaan sangat agung, okay. Jadi setelah tahiyat, syahadat, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu beliau menjelaskan hal yang lain, halaman 95, 96, 97 itu beliau membahas pembahasan yang lain. Saya kira tidak terlalu berkaitan erat dengan bacaan sholat, maka tidak apa-apa kita tinggalkan. Namun saya ingin membacakan faedah yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam sifat sholat Nabi terkait dengan bacaan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu bacaan sholawat yang kita hafal dan kita amalkan. Beliau menyebutkan ada 6 riwayat terkait dengan bacaan sholawat, tapi tidak perlu kita baca semuanya karena mirip-mirip. Redaksinya itu mirip-mirip seperti yang sudah kita hafal. Hanya saja semua riwayat itu ada kesamaan. Apa sisi kesamaannya? Yaitu kita memohon kepada Allah agar memberi sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sholawat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Saya ulangi, kita itu memohon agar Allah memberi sholawat kepada Nabi Muhammad seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Itu memancing pertanyaan. Kenapa sholawatnya harus seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim? Dan kata-kata seperti itu biasanya menunjukkan bahwa pihak kedua itu lebih baik daripada pihak pertama. Contohnya begini para jamaah, okay? Contohnya, kalau antum lagi gombal sama istrinya misalnya, antum lagi gombal sama istri, engkau seperti rembulan, misalnya begitu, masya Allah. Ada nggak yang kayak gitu sama istrinya? Nggak ada, masya Allah. Antum kalau di rumah ngapain aja? Isinya marah-marah begitu ya? Janganlah. Misalnya, ada orang mengatakan begitu sama istrinya, engkau seperti rembulan. Mana lebih agung, istrinya atau rembulannya? Rembulan itu lebih agung, tapi istri kita ini mirip dengan rembulan, kan begitu? Okay. Tapi saya bukan mau membahas itu ya, bukan mau membahas itu. Saya hanya ingin menyampaikan kata seperti itu biasanya digunakan bahwa pihak kedua itu lebih besar daripada pihak pertama. Engkau seperti rembulan, berarti rembulan lebih besar daripada istri kita. Lah dalam sholawat yang kita baca adalah Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikan sholawat kepada Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan berikan sholawat kepada keluarga Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim, seperti sholawat yang engkau berikan kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim. Kok ada kata seperti? Berarti Nabi Muhammad derajatnya di bawah Nabi Ibrahim kalau begitu. Lah itu dibahas oleh para ulama, masya Allah. Benarkah seperti itu ataukah tidak? Ternyata dijelaskan oleh para ulama. Kayak ginilah pekerjaan para ulama, masya Allah. Semuanya dibahas. Makanya ulama itu nggak sempat ketawa ketiwi kayak kita begitu ya, nggak sempat hura-hura kayak kita, masya Allah. Karena yang seperti ini saja dibahas. Antum baru tahu kan? Maksudnya emang begitu ya, Mas?
Emang ada masalah dengan ucapan sholawat? Lah itu dibahas oleh para ulama dan jawabannya banyak. Disebutkan oleh Syekh Albani ada sekitar 10 jawaban untuk menjelaskan itu. Namun yang terbaik kata beliau, jawabannya adalah bahwa ucapan sholawat itu tidak menunjukkan Nabi Muhammad lebih rendah daripada Nabi Ibrahim. Tidak sama sekali. Karena Nabi Muhammad pasti lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Tapi kenapa kok ucapan sholawat seperti itu bunyinya? Pertama, kata Syekh Albani, beliau menukil perkataan Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Inna ala Ibrahim fihimul anbiya alladzina laisa fi ali Muhammad mithluhum. Pertama, kata Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam, karena anak-anaknya Nabi Ibrahim itu banyak yang menjadi nabi. Hampir semua anaknya Nabi Ibrahim itu jadi nabi, anak cucu beliau. Banyak sekali. Makanya sampai beliau digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sedangkan anak cucunya Nabi Muhammad SAW, ada yang menjadi nabi atau tidak? Tidak ada yang menjadi nabi karena beliau sudah nabi yang terakhir. Pertama begitu. Anaknya Nabi Ibrahim banyak yang menjadi nabi, anaknya Nabi Muhammad tidak ada yang menjadi nabi. Tapi kedua, jangan lupa bahwa Nabi Muhammad SAW juga termasuk keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Sedangkan nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Yusuf dan yang lain-lain adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Jangan lupa bahwa Nabi Muhammad itu adalah anak keturunan Ibrahim. Jadi ketika kita bersolawat seperti tadi, ya Allah berikan solawat kepada Nabi Muhammad seperti yang engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, itu sebenarnya kita memberi solawat kepada Nabi Muhammad 2 kali. Dan kita hanya memberi solawat kepada Nabi Ibrahim 1 kali. Jadi dalam solawat itu tidak menunjukkan kalau Nabi Muhammad lebih rendah daripada Nabi Ibrahim. Justru sebaliknya, kita mengagungkan Nabi Muhammad lebih tinggi daripada pengagungan kita kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya? Kita bersolawat kepada beliau 2 kali. Dalam ucapan, ya Allah berikan solawat kepada Nabi Muhammad. Okay. Dan dalam ucapan, berikan solawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Beliau masuk ke dalam 2 solawat itu. Maka dalam bacaan solawat kita mengagungkan beliau seagung-agungnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jawaban yang terbaik dari para ulama. Itu faedah pertama disebutkan Syekh Albani terkait dengan solawat. Faedah selanjutnya sedikit lagi nih. Bahwa dari semua riwayat yang menyebutkan dan menjelaskan tentang solawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau tadi menyebutkan 6 riwayat. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan kata Sayyidina. 6 riwayat dalam tahiyat itu semuanya tidak ada yang berbunyi atau tidak ada yang menambahi Sayyidina. Semuanya berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka beliau mengatakan, maka bahwa masalah itu diperselisihkan oleh para ulama. Bolehkah dalam bacaan tahiyat itu kita menambahi Sayyidina?
Sebagian membolehkan karena memang Rasulullah adalah sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian tidak membolehkan karena bacaan salat itu sudah baku. Seperti yang tadi kita bahas. Bacaan salat itu sudah baku, urutannya baku, lafalnya itu baku. Maka kita tidak boleh menambahi sedikit pun. Dan pendapat kedua itulah yang lebih kuat, wallahu a'lam. Maka ketika membaca sholawat kepada beliau dalam tahiyat kita, kita tidak perlu menambahi kata sayyidina. Karena semua riwayat tidak ada yang menggunakan lafal sayyidina. Langsung kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu. Dalam solat kita tidak menambahi sedikit pun dari yang diriwayatkan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun di luar solat, okay, kalau di luar solat kita mau menambahi sayyidina, okay, silahkan. Dengan catatan tidak ada atau tidak dibarengi dengan keyakinan yang melampaui batas. Okay. Kalau kita mau mengatakan di luar solat, okay, semoga sholawat kepada Sayyidina Muhammad, silahkan. Boleh dengan catatan tadi, jangan diiringi ada keyakinan yang melampaui batas atau keyakinan yang ghulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Itu beberapa faedah disampaikan oleh Syekh Albani dalam sifat salat Nabi terkait dengan sholawat. Okay. Dan yang terakhir, kita tutup kajian kita dengan doa yang kita baca di akhir tahiyat. Setelah kita membaca sholawat, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Dan ada doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling penting para jamaah setelah membaca tahiyat dan sholawat seperti tadi, yaitu kita berlindung kepada Allah dari 4 hal yang mengerikan. Yaitu dengan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam. Wa min adzabil qabri, dan berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan berlindung kepadamu dari cobaan kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnahnya dajjal. Doa itu diperintahkan untuk kita baca dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Okay. Jadi sebisa mungkin dihafalkan doa itu. Saya yakin mayoritas sudah hafal. Kalau sudah hafal, diamalkan. Jangan malas-malas membaca doa itu. Jangan merasa ingin cepat selesai dari sholat, akhirnya tidak membaca doa tersebut. Eman-eman para jamaah. Kita itu sudah memenuhi semua rukun-rukun supaya doa kita mustajab. Tiba waktunya berdoa malah kita tidak berdoa. Itu eman-eman. Di akhir sholat itu termasuk waktu yang mustajab. Maka jangan lupa membaca doa itu. Setelah membaca doa itu, kita boleh menambahi lagi dengan doa yang lain. Dalam hadis disebutkan falyatakhayyar, begitu ya. Silahkan memilih doa apa yang akan kita baca. Namun ada doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca. Maka yang terbaik mengikuti yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya, saya bacakan yang paling pendek saja, yaitu doa Allahumma hasibni hisabai yasira. Saya ulangi, Allahumma hasibni hisabai yasira. Artinya, ya Allah, hisablah aku. Maksudnya, hitunglah amalku nanti di akhirat dengan perhitungan yang cepat, dengan perhitungan yang mudah. Hal itu diriwayatkan dalam
riwayat Ahmad, Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim, disetujui oleh Az-Zahabi rahimahumullahu jami'an. Maka setelah baca solawat, baca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu baca doa ini, Allahumma hasibni hisabay yasira. Dan boleh ditambahi dengan doa yang lain. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ataupun yang lain sebagainya. Naam, cukup sekian kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Insya Allah tinggal sedikit sekali kajian kita. Mungkin tinggal satu pertemuan lagi membahas buku ini. Alhamdulillah. Insya Allah setelah selesai buku ini kita akan membahas tentang zikir, okay. Karena sudah membahas sholat, berarti bagusnya setelah itu kita membahas zikir. Maksud saya zikir setelah sholat. Kita berusaha membahas apa makna dan kandungan dalam zikir setelah sholat yang kita baca, agar kita tidak malas-malasan berzikir. Insya Allah nanti saya ringkaskan, okay. Saya coba ringkaskan dari buku-buku para ulama biar lebih mudah. Nanti kalau pakai buku khawatirnya terlalu panjang, maka coba saya ringkaskan insya Allah biar lebih mudah kita baca dan lebih cepat. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Berkenaan dengan doa yang mustajab di akhir sholat qabla salam itu, di dalam hadisnya adalah fi duburi sholatil maktubat. Kemudian bagaimana dengan sholat-sholat yang ghairu maktubat itu Ustaz? Apa itu dikhususkan sholat-sholat yang maktubat atau bagaimana? Syukran. Jazakallahu khairan. Saya ulangi pertanyaannya, nggih. Bahwa perintah untuk membaca doa di antara lafal hadisnya memerintahkan untuk kita baca fi dubur as-sholawat al-maktubat. Dibaca di akhir sholat wajib. Begitu ya. Baca doa di akhir sholat wajib. Lalu bagaimana dengan sholat-sholat sunnah? Apakah juga diperintahkan? Jawabannya iya. Jadi perintah untuk membaca doa setelah tahiyat berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Yang sholat wajib dalilnya adalah tadi hadis yang jenengan bacakan tadi. Yang sholat sunnah menggunakan dalil qiyas. Kalau sholat wajib itu diperintahkan untuk mengakhiri dengan doa seperti itu, maka dikiaskan dengan itu sholat sunnah. Karena antara sholat wajib dengan sholat sunnah tidak ada bedanya dari segi bacaannya. Berarti hukumnya disamakan. Sholat wajib dengan sholat sunnah hanya beda hukumnya, statusnya, manfaatnya. Tapi dari segi rukun, kewajiban, bacaan semuanya sama. Maka hukumnya disamakan. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan oleh makmum ketika sholat fardu atau sholat berjamaah? Okay. Pada saat kita membaca doa tahiyat, kita belum selesai. Tetapi imam itu sudah mengakhiri salam. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Ustadz Lufi juga ikut doa kunut waktu subuh? Terima kasih. Oh, bahaya ini pertanyaannya. Nggih, jazakallahu khairan. Nggih, tadi pertanyaan pertama, kalau kita belum selesai baca tahiyat, imamnya sudah salam. Apakah kita ikut salam atau menyelesaikan tahiyat? Jawabannya kita menyelesaikan tahiyat baru ikut salam. Karena
itu sudah rukun terakhir. Imam sudah selesai sholat. Jadi kalau kita menyelesaikan tahiyat kemudian salam agak belakangan, kita tidak akan ketinggalan rukun sholat yang lain. Karena sudah tidak ada rukun sholat yang lain. Maka diselesaikan baru salam. Beda halnya dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah, kita baru dapat 3 ayat, baru dapat 2 ayat, imamnya sudah ruku. Kita harus ikut ruku. Jangan diselesaikan Al-Fatihahnya. Karena kalau harus menyelesaikan Al-Fatihah, kita akan ketinggalan semua rukun. Fatihahnya dikejar, akhirnya rukuknya tidak bersama imam, i'tidalnya tidak bersama imam, sujudnya ketinggalan, semuanya akan berantakan. Makanya dalam syariat, kalau Al-Fatihah tidak selesai, tidak apa-apa, kita langsung rukuk bersama imam. Kalau tahiyat itu sudah bagian akhir. Kalau kita selesaikan, tidak akan ketinggalan rukun yang lainnya. Oke? Maka diselesaikan baru ikut salam. Oke, pertanyaan selanjutnya, antum menanyakan saya kan? Berarti saya tidak perlu menjelaskan hukum, ya kan? Yang ditanyakan apakah saya ikut kunut subuh kalau imamnya kunut? Saya jawab iya. Kalau imamnya kunut, saya ikut kunut. Oke. Kan yang ditanyakan saya. Maka saya tidak perlu menjelaskan hukum di sini. Oke. Keterangan hukumnya bisa dibahas pada waktu yang lainnya. Oke. Itu yang wallahu alam, saya lebih memilih begitu karena imam kunut kita ikut kunut. Imam kita angkat menjadi imam untuk diikuti. Kalau tidak diikuti, cari imam yang lainnya, begitu kan? Maka kita mengikuti imam, wallahu a'lam. Taib. Sudah selesai? Silakan yang lain. Sudah jam 9, Bu. Selesai. Oke, jazakallah khairan, masya Allah. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, kalau imam sudah salam, kita masih melanjutkan tahiyat. Jawabannya, ketika kita melanjutkan tahiyat, sedangkan imam sudah salam tadi, boleh nggak kita juga masih menambah doa-doa yang lain? Bolehkah seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Karena hal itu cuma sunnah. Oke. Sedangkan mengikuti imam itu hukumnya wajib. Maka yang kita kejar hanya menyelesaikan bacaan yang rukun, yaitu bacaan tahiyat, itu hukumnya rukun. Kita selesaikan baru salam. Adapun yang sunnah-sunnah maka tidak perlu dikerjakan karena sudah ketinggalan. Waktunya sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup sampai di sini. Walhamdulillah, pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk selalu memotivasi diri, bersungguh-sungguh menjaga sholat, baik menjaga prakteknya maupun menjaga kualitas sholat kita semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas sangat banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan.